Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Amelia Nurhasana, SPD MHum, dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme. Perkenalkan, nama saya Umi Masururoh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya dengan topik Revolusi Industri 4.0 and Society 5.0. Yang pertama ada pendahuluan. Revolusi Industri 4.0 and Society 5.0 merupakan dua konsep yang menggambarkan transformasi besar dalam teknologi dan masyarakat. Revolusi Industri 4.0 menandai era baru dalam industri dengan integrasi teknologi digital dan otomatisasi. Sedangkan Society 5.0 adalah visi masyarakat masa depan yang memanfaatkan teknologi canggih untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sekilas mengenai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah transformasi menyeluruh dalam proses produksi dan manufaktur yang didorong oleh teknologi digital dan internet. Manfaat dari Revolusi Industri 4.0 meliputi peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk, dan fleksibilitas produksi. Namun, tantangan seperti keamanan data, keterampilan tenaga kerja, dan perubahan sosial juga harus dihadapi. Tahapan mengenai Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara produksi dan kehidupan manusia yang didorong oleh perkembangan teknologi. Revolusi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama, masing-masing dengan karakteristik dan inovasi teknologi yang khas. Yang pertama ada revolusi industri pertama, yakni akhir abad ke-18 hingga awal ke-19. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ciri utama dari tahap ini adalah mekanisasi proses produksi dengan menggunakan mesin uap dan tenaga air. Beberapa inovasi penting dalam periode ini meliputi yang pertama ada mesin uap, yakni penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1765 memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi. Yang kedua ada pabrik tekstil. Pabrik tekstil menjadi contoh awal penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga kerja manual. Yang ketiga adalah transportasi. Pengembangan kereta api dan kapal uap mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia. Yang kedua ada revolusi industri kedua, yakni akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi industri kedua ditandai oleh penerapan listrik, telekomunikasi, dan produksi massal. Periode ini melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas dan standar hidup. Inovasi penting dalam tahap ini meliputi yang pertama ada listrik, yakni penemuan distribusi listrik mengubah cara produksi dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada lini produksi, yakni penggunaan lini produksi seperti yang diperkenalkan oleh Henry Ford dalam industri otomotif memungkinkan produksi massal dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga adalah komunikasi, yakni penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell dan perkembangan telegraf mempercepat komunikasi jarak jauh. Yang ketiga adalah revolusi industri ketiga, yakni akhir abad ke-20. Revolusi industri ketiga juga dikenal sebagai revolusi digital, yakni dimulai pada akhir abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet. Inovasi penting dalam periode ini meliputi yang pertama ada komputer, yakni pengembangan komputer memungkinkan otomatisasi dan pemrosesan data yang lebih cepat. Yang kedua adalah internet. Internet menghubungkan dunia dan memungkinkan pertukaran informasi secara instan. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi TIK. TIK mengubah berbagai sektor industri termasuk perbankan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang keempat ada revolusi industri keempat, yakni awal abad ke-21. Revolusi industri keempat atau industri 4.0 sedang berlangsung saat ini dan ditandai oleh integrasi teknologi digital dan fisik. Beberapa teknologi kunci dalam tahap ini meliputi
Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yakni menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. AI memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan melakukan tugas secara otomatis. Yang ketiga adalah Big Data, yakni pengolahan data besar untuk mendapatkan wawasan dan peningkatan efisiensi. Yang keempat ada robotika dan otomatisasi, yakni penggunaan robot dan sistem otomatis untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi. Yang kelima adalah blockchain, teknologi yang menyediakan sistem transaksi yang aman dan transparan. Dapat ditarik kesimpulan yakni setiap tahap revolusi industri membawa perubahan signifikan dalam cara produksi dan kehidupan manusia. Dari mekanisasi pada revolusi industri pertama hingga digitalisasi dan otomatisasi pada revolusi industri keempat, perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih tinggi. Sekilas tentang Society 5.0. Pendahuluan. Society 5.0 adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai respon terhadap tantangan dan peluang yang diciptakan oleh revolusi industri 4.0. Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia, dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Konsep dan prinsip Society 5.0. Yang pertama ada manusia sebagai pusat, yakni Society 5.0 menempatkan manusia di pusat segala inovasi teknologi. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah integrasi dunia fisik dan digital. Society 5.0 mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui Internet of Things atau IoT, Big Data, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi canggih lainnya untuk menciptakan solusi yang inovatif. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Salah satu tujuan utama Society 5.0 adalah mencapai keberlanjutan, yakni teknologi digunakan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan ketimpangan ekonomi. Yang keempat ada partisipasi aktif masyarakat, yakni pada Society 5.0 mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi konsep ini. Implementasi teknologi dalam Society 5.0. Yang pertama ada kota pintar atau smart city, yakni teknologi digunakan untuk mengelola sumber daya kota dengan lebih efisien, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Atau contohnya termasuk pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, pengelolaan energi yang efisien, dan layanan kesehatan yang ditingkatkan. Yang kedua ada perawatan kesehatan. Teknologi kesehatan termasuk telemedicine, robotika medis, dan analisis data kesehatan digunakan untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pasien. Yang ketiga ada pendidikan, yakni teknologi memungkinkan personalisasi pendidikan, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Pembelajaran jarak jauh dan platform e-learning juga semakin berkembang. Yang keempat ada industri, yakni teknologi seperti AI dan IoT digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Proses produksi menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap permintaan pasar. Tantangan dalam implementasi Society 5.0. Yang pertama ada keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan dianalisis, keamanan dan privasi data menjadi tantangan utama. Yang diperlukan regulasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi. Yang kedua ada kesenjangan teknologi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat Society 5.0 dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah kesiapan tenaga kerja.
Perubahan teknologi yang cepat menuntut penyesuaian keterampilan tenaga kerja. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi perubahan. Hubungan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 and society 5.0 adalah konsep yang saling terkait dan saling melengkapi dalam membentuk masa depan teknologi dan masyarakat. Keduanya menekankan pentingnya teknologi canggih tetapi dengan fokus dan tujuan yang sedikit berbeda. Tujuan utama dari revolusi industri 4.0 adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas dalam proses produksi. Ya, pada akhirnya meningkatkan daya saing industri. Society 5.0 melihat teknologi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hubungan antara revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang pertama ada teknologi sebagai fondasi. Teknologi yang menjadi pendorong revolusi industri 4.0 seperti IoT, AI, dan Big Data juga menjadi fondasi bagi Society 5.0. Teknologi ini digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua adalah integrasi dan implementasi. Sementara revolusi industri 4.0 fokus pada peningkatan efisiensi produksi. Industri Society 5.0 mengintegrasikan teknologi ini ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan publik. Yang ketiga ada tujuan berbeda namun saling melengkapi. Revolusi industri 4.0 bertujuan untuk transformasi industri dan ekonomi, sedangkan Society 5.0 bertujuan untuk transformasi sosial dan kesejahteraan manusia. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang maju secara teknologi dan sejahtera secara sosial. Yang keempat ada keberlanjutan dan kesejahteraan. Society 5.0 memperluas visi revolusi industri 4.0. Dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesejahteraan manusia, teknologi digunakan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Unsur utama perkembangan revolusi industri 5.0. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan perangkat fisik dihubungkan ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dalam konteks industri, IoT digunakan untuk memantau mesin, mengelola rantai pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui pemantauan real-time dan analisis data. Unsur utama perkembangan revolusi industri 5.0. Yang kedua ada Big Data dan Analitik. Big Data merujuk pada sejumlah besar data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Analitik data besar digunakan untuk mendapatkan wawasan yang berharga, meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan mengidentifikasi pola serta tren yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI dan pembelajaran mesin memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan. Dalam industri, AI digunakan untuk otomatisasi proses, perawatan prediktif, pengoptimalin rantai pasokan, dan banyak aplikasi lainnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat ada robotika otomatisasi. Robotika dan otomatisasi memungkinkan tugas-tugas berulang dan berbahaya dilakukan oleh mesin, meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keselamatan. Robot industri digunakan dalam berbagai proses manufaktur dan perakitan. Yang kelima ada komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang besar secara fleksibel dan skalabel. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya komputasi yang kuat tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Yang keenam ada augmented reality, AR, dan virtual reality atau VR. AR dan VR digunakan untuk pelatihan perencanaan dan pemeliharaan dalam lingkungan industri. Teknologi ini memungkinkan visualisasi yang lebih baik dan integrasi dengan data serta proses, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian.
Yang ketujuh ada sistem siberfisik atau cyber physics system. Sistem siberfisik menggabungkan komponen fisik dan digital untuk menciptakan sistem yang dapat berinteraksi dan beradaptasi secara real time. Contoh aplikasi termasuk pabrik pintar di mana mesin dan sistem terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mengoptimalkan produksi. Yang kedelapan ada blockchain. Blockchain adalah teknologi ledger terdistribusi yang menyediakan cara yang aman dan transparan untuk mencatat transaksi. Dalam industri, blockchain dapat digunakan untuk melacak asal-usul produk, mengelola rantai pasokan, dan memastikan. Yang kesembilan ada integrasi sistem. Sistem integration. Integrasi sistem menghubungkan berbagai sistem teknologi informasi di seluruh perusahaan untuk menciptakan proses bisnis yang terpadu. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang ke-10 ada keamanan cyber security. Dengan meningkatkan konektivitas dan digitalisasi, keamanan cyber menjadi sangat penting untuk melindungi sistem dan data dari ancaman dan serangan. Implementasi langkah-langkah keamanan yang kuat memastikan keberlanjutan dan integritas operasi industri. Dan dapat ditarik kesimpulan, Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam cara industri beroperasi dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik. Unsur-unsur utama seperti IoT, Big Data, AI, robotika, komputasi awan, VR, sistem siberfisik, blockchain, integrasi sistem, dan keamanan siber memainkan peran kunci dalam mendorong transformasi ini. Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini, industri dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, inovasi yang lebih cepat, dan adaptabilitas yang lebih besar terhadap perubahan pasar. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan berikut saya akan lampirkan di YouTube dari presentasi yang sudah sampai.